Bab 187. Duh, romantis banget sih. Pengen sama calon imam terus ya. Sabar ya, tulang rusukku, abang nemuin orang tua abang dulu. Seva melongo mendengarnya lalu tertawa mendengar godaan Ziko. Kok ketawa? Tanya Ziko. Abang kalau lagi kayak gitu mirip Denny Tabur. Jawabnya sambil terkekeh. Mulai deh mulai. Gak bisa bedain orang tulus sama modus. Dah abang ke atas aja. Ucap Ziko berpura-pura merajuk. Ziko pun naik ke lantai atas sementara Seva terkekeh karenanya. Ziko yang ramah seperti ibu angkatnya dan gombalan recehnya selalu bisa membuat Seva tertawa. Seva membuka ponsel realnya, lalu mulai membalas pesan yang masuk dari budenya. Jamu-jamunya sudah sampai bude, terima kasih ya. Tanda hubung. Balas Seva pada sang bude saat ia menanyakan apakah paket jamu-jamunya sudah sampai atau belum. Musim hujan dan aktivitas Seva sekarang yang lebih padat membuatnya mendapat perhatian dari sang bude. 65. Agar lebih menjaga kesehatannya. Karena jauh dari mereka, Seva selalu memberi kabar ke kampung. Buat Ibu Aprilia sama Pak Boril, bungkusan merah ya. Tolong diseduhin. Takutnya enggak bisa cara pakainya. Seva langsung tersenyum dan membalas pesan budenya. Iya bude. Baik-baik di sana, jaga diri baik-baik. Jangan bikin malu Pak Boril sama Ibu Aprilia yang sudah baik sama kamu. Tanda hubung. Seva tersenyum menganggukkan kepala seolah kakak dari ibunya itu bisa melihat ekspresinya. Seva menaruh ponselnya kembali lalu menunggu Ziko duduk. Sementara Ziko baru sampai di lantai atas. Ia terkejut karena ada Azam berdiri di depan kamar orang tua mereka. Bukan karena kehadiran Azam, tapi kondisi pria itu yang sedang berdiri terpaku menatap pintu dengan ekspresi yang tak bisa Ziko artikan. Ngapain tuh orang? Monolog Ziko. Ziko lalu teringat sesuatu. Ya ampun. Pasti abang minta duit deh. Terus gak dikasih sama mama sama papa. Kalau ada Gibran diledekin nih. Melasi nemen. Monolog Ziko. Dia lalu merogoh sakunya dan melihat sisa uang jajannya. Hanya tinggal 50.000. Ziko lalu mengambil dompetnya untuk mencabut satu kartu ATM di dalamnya. Dan kini berjalan menghampiri Azam. Tanpa banyak bicara putra kedua Aprilia itu lalu menarik tangan kakaknya dan menaruh kartu ATM tersebut di telapak tangan Azam. Azam dengan mata merah dan wajah seperti sedang kesal lalu menoleh pada adiknya. Cek, ambil bang. Jangan cuma gara-gara rupiah, lo kelihatan mengenaskan kayak gini. Gak tega gue. Ambil deh tuh ATM gue. Pinnya, tanggal lahir mama. Gue pinjemin dah. Nanti kalau duit lo udah balik, gantiin ya bang. Ucap Ziko. Azam melihat kartu ATM di tangannya. Dah, ambil. Gue ikhlas bang. Daripada lo ngemis-ngemis gini ke mama papa. Azam tak ingin menjawab. Terlihat jelas kekesalan di wajahnya. Ziko baru akan bicara namun Azam melempar kartu itu pada adiknya. Refleks, Ziko menangkap kartunya. Ujar Ziko heran. Azam menatapnya tajam yang membuat bulu kuduk Ziko berdiri karena tak pernahlah lihat kalau Azam seperti itu. Yang Ziko tak tahu adalah Azam baru saja diusir dari kamar ayahnya sebelum ia mengutarakan niatnya melamar Alea siang ini. Baru Azam mengetuk pintu dan dibukakan oleh Boril, pria itu dengan garang melihat Azam. "Pa, mamamu sedang sakit. Tunggu sampai mama sembuh, kita harus bicara."
Seperti pada orang lain Boril bicara padanya. Azam paham, sang papa sangat mencintai mamanya. Maka jika Aprilia sedih atau sakit, Boril akan jauh lebih sedih dan akan jauh lebih sakit daripada istrinya itu. Boril menutup pintunya kembali sebelum Azam masuk bahkan bicara. Hancur hati Azam. Ia terus berdiri di depan pintu orang tuanya sebelum kemudian Ziko datang. 66. Kini Azam turun dari sana dan saat di bawah, ia melihat Seva sedang duduk di meja makan. Pandangan mata mereka beradu. Seva memutusnya terlebih dahulu dan Azam tak peduli. Ia keluar dari rumah. Menemui sopir yang biasa mengantarnya kemana-mana. Seva menghembuskan nafas lega karena berhasil lolos dari Azam. Orang apa orang-orangan sih? Nyeremin banget. Ungkap Seva. Ke bandara bang. Iya. Kata bapak, abang gak boleh kemana-mana. Cuma boleh kuliah. Jawab sopir keluarga mereka. Rahul Hana. Saya mau ke bandara. Maaf bang, gak boleh. Azam geram karenanya. Sungguh, ia sudah di ambang batas kesabarannya. Berhenti. Segera Rahul pun mengerem dan memberhentikan mobilnya. Turun. Perintah Azam pelan namun dingin dan menusuk. Hah? Apa bang? Turun. Maaf bang, saya gak bisa buat. Turun. Saya bilang turun. Teraik Azam yang membuat Rahul ketakutan karena baru pertama kali ini dia mendengar putra dari tuannya itu berteriak sangat kencang sehingga dia langsung keluar dari mobil setelah membuka pintu dengan cepat. Azam lalu keluar juga dari mobilnya dan berpindah untuk duduk di balik kemudi. Bang! Abang mau kemana bang? Bang! Rahul mengetok-ngetak pintu jendela mobil yang ditutup oleh Azam dan kini pria itu tengah menstarter mobilnya dan langsung tancap gas meninggalkan Rahul di tempat itu. Bang! Rahul mengejar namun sia-sia belakang mobil dengan kencang membelah jalanan ibu kota keluar dari perumahan. Duh! Bisa diomelin nih gue abis-abisan sama bapak sama ibu. Cek! Kok Bang Azam tiba-tiba berubah nyeremin dan bisa teriak gitu ya? Rahul yang tak habis pikir dengan perangai Azam yang baru pertama kali itu dia lihat. Akhirnya memutuskan untuk pulang sambil berjalan kaki ke rumahnya karena dia baru sadar kalau ponsel berada di atas. 67. Dashboard sedangkan dia hanya memakai Bluetooth earphone. Hujan membuat jalanan semakin macet parah. Azam melihat arlojinya. Sudah sangat terlambat tapi mudah-mudahan saja pesawatnya delay sehingga ketika dia sampai di Bandara Alea belum pergi. Azam masih terjebak macet. Ia berkali-kali menghubungi Alea agar jangan meninggalkannya ke Jerman. Meski dia belum bisa membujuk kedua orang tuanya untuk melamar wanita yang dia cintai itu namun akan berusaha lebih giat lagi membujuk keduanya yang penting Alea jangan meninggalkannya terlebih dulu namun rupanya Alea sudah mematikan ponselnya. Sebuah notifikasi pesan masuk ke dalam ponselnya dan Azam sangat bergembira dia pikir itu adalah balasan chat dari Alea namun rupanya dari Hilda. Yang tadi juga sempat dia telepon namun tidak diangkat. Azam, tadi telepon. Maaf tadi tante lagi ke kamar mandi. Pesawatnya mau landing. Kami berangkat dulu ke Jerman ya. Doakan agar kami selamat sampai tujuan dan cita-cita Alea bisa tercapai sebagai model internasional. Tanda hubung. Azam mencoba menelepon nomor Hilda dengan panik dan sudah tak aktif. Ia yang kesal di tengah jebakan macet yang membuat mobilnya tak bisa bergerak, lalu berteriak saking tak tertahan amarahnya. Aleaa. Hujan masih deras turun membasahi bumi. Meski gelap telah menyelimuti.
Boril yang tak sabar ingin menghajar Azam karena telah berani menurunkan Rahul di jalan dan mengambil mobil untuk sampai ke bandara, akhirnya memutuskan mengantar Aprilia ke rumah sakit karena kondisinya yang drop sejak semalam terus menangis. Bersama dengan Zico, keduanya mengantar wanita yang mereka cintai itu ke rumah sakit. Seva menunggu kepulangan Boril yang membawa Aprilia ke rumah sakit. Ia menunggu kedua orang tua angkatnya tersebut di sofa besar keluarga. Ia sempat tertidur namun terbangun ketika mendengar suara mobil yang masuk. Seva pun segera mengucap matanya dan bangun dari tidurnya kemudian berlari ke depan membukakan pintu. Namun alangkah terkejutnya gadis itu ketika yang dia dapat pulang bukanlah orang tua angkatnya melainkan Azam. Seva akan bicara namun tercium bau amat sangat menyengat menguar dari tubuh Azam terlihat dari jalannya yang tidak tegap dan mata merah Seva bisa menyimpulkan kalau pria ini mabuk lagi namun lebih parah dari yang kemarin. Terutama pandangan mata bernetra abu namun sangat menakutkan itu yang seolah ingin menguliti Seva. Gadis itu langsung menciut dan mempersilahkan Azam masuk. Sedikit tubuhnya basah terkena air hujan. Seva menutup hidungnya saat pria itu masuk ke rumah dan melewatinya. Mabokok hobi, gerutunya. Tak disangka, Azam berbalik. Lalu melihatnya. Seva bergidik ngeri karenanya. Seva mengusap tangannya lalu mendahului Azam setelah menutup pintu. Seva lari ke arah dapur. Lebih baik ia menyeduh jahe dan gula aren bubuk racikan budenya sebagai penghangat badan di cuaca yang 68 dingin ini. Selagi Ila menunggu Aprilia pulang. Setelah air yang dijerangnya matang, Seva menuangkannya dalam gelas berisi jamu itu. Saat mengaduknya, Seva terkejut ketika ada yang memeluknya dari belakang. Alea. Seva menegang. Si pemabuk ini yang memeluknya dan kini melingkarkan tangannya di perut Seva. Azam menyerupkan wajahnya ke bagian leher belakang Seva lalu menyematkan ciuman di bahu gadis yang baru merayakan ulang tahunnya bulan lalu tersebut. Akhirnya kamu pulang, aku udah kayak orang gila hari ini. Mencari kamu di tengah macet, enggak tahunya kamu di rumah nungguin aku. Azam terkekeh mencoba membalikkan tubuh Seva lalu menggamit dagunya dan mencium bibirnya. Namun Seva mendorong pria itu. Hingga cukup mundur jauh. Aku Seva. Bukan Alea. Geram Seva dengan menahan takut. Ia harus berani agar Azam tak macam-macam padanya. Namun pria itu malah terkekeh. Seva. Seva. Tanyanya seperti meracau namun matanya menelisik gadis di depannya ini. Ah, anak angkat mama. Pacarnya Zico. Kecil-kecil udah pacaran. Sungguh Seva takut sekali melihat Azam seperti ini. Pria itu melangkah pelan menujunya dengan langkah bak burung elang mengincar mangsanya. Semakin Azam maju, semakin Seva mundur dari sana. Kalau anak kecil, pacarannya ngapain? Coba tunjukkan. Jangan macam-macam atau aku teriak. Seva yang panik lalu melempar panci yang tadi dia gunakan untuk menjerang air dan masih ada airnya di sana. Bukhe. Azam berhenti berjalan saat panci itu mengenai kepalanya dan air yang masih panas itu juga membasahi wajah dan sebagian dadanya dia menggeram semakin diliputi amarah. Seva tak menyiakan kesempatan itu dia lalu berlari dengan kencang menuju kamarnya yang berada di lantai 1 tepatnya di belakang tangga besar. Nafasnya memburu karena takut. Lapacu larinya semakin cepat agar tak tertangkap. Seva akhirnya sampai di depan kamarnya namun ketika membuka pintu rupanya Azam sudah sampai. Kakinya yang panjang dan langkahnya yang lebar memudahkan dia untuk dengan cepat memerangkap Seva. Seva terkejut dan segera berteriak. Tuh, mememepepepe. Azam membekap Seva dengan telapak tangannya.
Gadis kecil itu meronta minta dilepaskan. Memukuli tangan Azam. Ia gigit telapak tangan pria itu namun tak sedikit pun Azam meringis bahkan dengan mudah menarik Sheva ke dalam kamarnya dan membantingnya ke kasur. Apa-apaan ini? Cukup. Aku akui aku salah. Jangan begini. Aku takut. Ucap Sheva lantang. Azam menarik sudut bibirnya lalu menutup pintu itu dari dalam dan menguncinya. 69. Sheva membola. Dia bangun dari kasur lalu berlari menuju pintu. Untuk membukanya namun Azam menarik perutnya hingga kini berada di pelukannya lagi. Lepas. Tolong. Mememeppl. Lagi. Azam membekapnya lalu menyeret tubuh gadis kecil itu ke atas ranjang dan memerangkap Sheva dengan tubuh besarnya. Sheva membuang wajahnya ke kanan dan ke kiri saat Azam ingin menciumnya. Azam yang geram, duduk di atas bawah perut Sheva lalu membuka kemeja putihnya. Sheva menangis kencang karenanya. Tolong, jangan begini. Tolong, jangan. Pintanya memelas dengan air mata yang tumpah kini terlihat di atas spray. Azam merundukkan tubuhnya menghirup dalam aroma bunga mawar yang menguar entah dari sampo yang ia pakai atau parfumnya. Manis dan lembut saat ia daratkan kecupan di leher gadis cantik itu. Lembut sekali. Racau Azam. Apa Ziko juga suka begini? Sheva menangis karenanya. Tak ada yang memperlakukannya seperti ini. Lepas, lepas. Kamu biat be, kamu setaan. Ucap Sheva menahan jijik luar biasa saat Azam menjamah. Lehernya. Tenaganya terkuras habis, bahkan saat tangannya disatukan di atas kepala pun, Sheva tak bisa melawan. Ia hanya bisa menangis. Tubuh Azam terlalu besar terlalu kuat. Azam menyapukan bibirnya. Dari telinga yang sempat ia kulum tepiannya lalu kini beralih ke pipi dan Sheva memejamkan matanya rapat saat bibir Azam menjamah bibirnya. Sheva menggigil. Ciuman pertamanya. Direnggut paksa pria yang sedang berteman ketidakwarasan. Sheva menggeliat saat Tolt bisa bernafas. Sheva lalu menggigit bibir Azam kencang hingga berdarah. Azam melepaskan pagutan mereka. Keduanya terengah saling melihat. Sheva yang berada di bawah dengan mata nyalangnya. Dan Azam yang duduk mengangkangi gadis itu dengan pandangan netra abu berkabutnya. Sheva pikir Azam akan sadar saat ia menggigitnya barusan. La dorong Azam agar menghindar dari atas tubuhnya. Namun dia tetap bergeming. Sheva melayangkan tamparannya namun berhasil ditepis Azam. Pria itu malah dengan mudah menarik ujung daster kartun yang dipakai Sheva dari pahanya dan lolos dari atas kepalanya. Sheva menangis lagi karenanya. Ternyata kalau begini, kamu gak kelihatan kayak anak kecil Sheva. Sheva menangis tak bersuara. Azam sadar kalau ia Sheva tak menganggapnya alea. Lalu kenapa pria itu kini melabuhkan tangannya sesuka hati? Di tempat yang Alea tak pernah izinkan untuk dilihat apalagi disentuh. Tapi Azam menguasainya, seolah Sheva adalah miliknya. Tolong, Yang. Rintihan Sheva terhenti. Suaranya parau teramat dalam saat penutup bawahnya terkoyak. Terdengar suara gesper ditarik terbuka. Lalu suara kancing dan zipper. Dalam hitungan detik yang tak pernah Sheva bayangkan. Yang pertama.